Kembali bersama kami di Lapor Polisi, tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek sarang narkoba di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pindrang yang selama ini sangat meresahkan masyarakat. Nah, pemirsa, dalam penggerebekan ini, pemirsa, polisi mengerahkan 2 anjing K9 milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek 2 lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Penggerebekan pertama dilakukan di Kelurahan Rapang, Kabupaten Sidrap. Di lokasi tersebut, tim mengepung lokasi untuk menangkap target operasi yang selama ini menjadi incaran polisi. Saat melakukan penyisiran, polisi mengamankan 2 orang pria yang diduga mengetahui peredaran narkoba di wilayah Rapang. 2 pria tersebut berinisial AT dan AW. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam jenis parang. Selain itu, 2 anjing K9 milik BNN Provinsi Sulawesi Selatan juga diterjunkan untuk mengendus keberadaan narkotika di lokasi penggerebekan. Di dalam rumah warga yang dijadikan kandang ayam itu, anjing K9 mengendus sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus narkoba bekas pakai, serta alat isap bong yang berserakan di lantai. Polisi juga langsung melakukan tes urin di lokasi. Selain di Kabupaten Sidrap, tim juga menggerebek sarang peredaran narkoba di belakang Stadion Masepe, Kabupaten Pindrang. Di lokasi kedua ini, tim gabungan mengepung tempat yang menjadi loket penjualan sabu di dalam hutan tak jauh dari pemukiman warga. Namun sayangnya para pelaku terlebih dahulu melarikan diri setelah mengetahui keberadaan polisi yang mengepungnya. Kami menemukan beberapa tersangka yang diduga terkait dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Sidrap, ya. Sementara masih kita dalami keterkaitan antara yang bersangkutan dengan jaringan lainnya atas nama AT dan AW. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sabu sebanyak 432,7 gram, ganja, serta ribuan obat-obatan. Seluruh barang bukti yang diamankan rencananya akan dimusnahkan dalam waktu dekat ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ini di Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau menyita 36 kg narkotika jenis kokain tak bertuan yang ditemukan warga ini di tepi pantai. Nah, barang haram tersebut diduga terbawa arus laut. Warga Kecamatan Jemaja, Kepulauan Anambas menemukan bungkusan diduga narkotika jenis kokain di pinggir pantai seberat 25 kg. Warga dan polisi langsung menyisiri lokasi. Petugas pun kemudian menemukan barang haram lain seberat 5 kg di pantai Desa Landak dan 6 kg lainnya di Desa Teluk Umbik. Warga menemukan barang haram dengan total 36 kg ini saat mencari barang bekas di tepi pantai dan seluruh temuan diserahkan ke polisi. 25 bungkus jenis kokain yang dikemas dalam kemasan per kilo, ini dihitung ditimbang 1 kilo. Narkotika tak bertuan diduga hanyut ini disimpan di Satres Narkoba Polres Kepulauan Anambas sebelum dibawa ke Batam guna uji lab. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, akibat menabrak karang di perairan Kundi, Kabupaten Bangka Barat, kapal tradisional berpenumpang 7 orang ini tenggelam. Nah, pemirsa, insiden ini menyebabkan 2 penumpang kapal pun tewas. Korban insiden kecelakaan laut di sekitar perairan Kundi, Kabupaten Bangka Barat pada Jumat 1 Juli 2022 ditemukan di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kedua korban berjenis kelamin perempuan ditemukan secara terpisah. Peristiwa berawal saat kapal yang ditumpangi korban hendak berlayar dari Banyuasin menuju Bangka Barat. Namun di tengah perjalanan, kapal menabrak terumbu karang sehingga mengalami kebocoran di bagian belakang kapal dan menyebabkan kapal secara perlahan-lahan tenggelam. Saat kejadian naas itu terjadi, 5 orang penumpang lainnya berusaha menyelamatkan diri menggunakan peralatan seadanya seperti jerigen dan kayu. Setelah 5 menitan lah dari ibaratnya tenggelam, nah posisi semua kan teriak-teriak kan, kalau ya kayak aku ya panik lah, apa yang dekat aku aku ambil, aku kasih makan buat nyelamatin dia kan, jadi dia apa-apa itu kan. Posisi malam ini aku nyelamatin yang adik-adik gitu yang lain kan, kayak anak-anak aku dulu kan,
masih di jiligen kan, kambing rumah air, kami nyampetin rumah nyari yang dari Banjarmasin mau mentok kemudian ke Simpang Jatip. Dalam perjalanan itu 7 orang bocor kapalnya, kemudian 2 meninggal dunia karena nggak bisa selamat, yang 5 selamat. Ditemukan mayatnya di Pahit Jaya sama Laut. Kini kedua jenazah telah dievakuasi petugas gabungan dari kepolisian setempat dan BPBD Bangka Barat ke RSUD Sejiram Stason. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, Ainus melaporkan. Ruas tol Cipali kembali menelan korban jiwa. Sebuah truk bermuatan ayam menabrak bus di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Nah, akibat peristiwa ini, pemirsa, 2 orang tewas akibat kecelakaan tersebut. Petugas mengevakuasi jasad sopir bus korban kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan ayam dengan bus yang ditumpangi korban. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara sopir truk yang juga tewas akibat kecelakaan ini sudah terlebih dahulu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi ketika truk bermuatan ayam melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun di kilometer 93,600 tiba-tiba oleng dan masuk jalur berlawanan dan menabrak bus jurusan Bekasi Kuningan. Soalnya saya lagi pegang HP, tahu-tahu kejadiannya langsung begitu aja. Saya juga nggak tahu kejadiannya, nggak tahu, cuma kaget terus melihat orang teriak-teriak, yang lain juga pada jatuh. Alhamdulillah saya sih jadi enggak, ringan lah. Tadi busnya penuh nggak Pak? Enggak sih, paling sekitar 15-20 orang lah. Jurusan dari mana ke mana Pak? Dari Bekasi ke Kuningan. Petugas masih melakukan identifikasi dan pendataan korban luka lainnya. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Subang. Petugas juga masih melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriwan Juanda melaporkan. Masih dari informasi kecelakaan, ini ada sebuah mobil yang hilang kendali dan menabrak pejalan kaki di Jalan Lintas Tengah, Sumatera. Nah, pemirsa, akibat kecelakaan ini kembali 2 orang tewas di lokasi, sementara 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Ya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sawah, Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan. Mobil berpenumpang 4 orang asal Sumatera Barat yang melaju kencang, hilang kendali dan menabrak pejalan kaki. Mobil pun baru berhenti setelah menabrak pohon. Dugaan sementara pengemudi mengantuk dan hilang kendali atas kendaraannya. Untuk kejadian, diduga mobil yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Palembang itu kehilangan kendali karena diduga mengantuk. Untuk sementara penyidikan tetap kami lakukan, perkembangan akan terus kita laporkan dengan pimpinan. Akibat peristiwa ini, pejalan kaki dan salah satu penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 3 orang lainnya luka berat dan dilarikan ke RSUD 4 Lawang. Sementara mobil yang menabrak kini berada di kantor Satlantas Polres 4 Lawang untuk diperiksa. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Selanjutnya nih, kalau pengendara sepeda motor tuh harus hati-hati banget gitu ya. Betul. Berada di tengah-tengah mungkin mobil-mobil besar. Saling menghargai pengguna jalan lainnya. Betul, ini ada seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan kendaraan lain dan jatuh di tengah jalan raya Jombang, Jawa Timur. Nah, pemirsa, ini pada saat bersamaan tubuh korban pun tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan. Seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan kendaraan lain dan jatuh di tengah jalan raya Jombang, Jawa Timur. Akibat luka parah tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan, korban meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dan ingin mendahului motor lain di depannya. Kendaraan itu dari arah selatan mau ke utara, bersenggolan dengan kendaraan yang lainnya, akhirnya jatuh ke kanan dan tertabrak oleh truk yang dari arah utara ke selatan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menangani kasus kecelakaan ini. Polisi juga mengamankan sopir truk yang menabrak korban untuk dimintai keterangan.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.